Jadi si Zeus ini terus mukulin si Adam sampai bertubi-tubi, dan si Adam ini juga melakukan hal yang sama karena dia juga mengcopy jurus. Bagaimana bisa mereka menggambarkan Nabi Adam seperti itu? Jalan apa lagi ini? Assalamualaikum sahabat khairi asdika imin Indonesia umin. Kalau welcome back to my YouTube channel. I'm Zali Rizad. Ya guys, kembali lagi ke channel aku. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu. Dan bagaimana vaksin kalian? Semoga kalian udah divaksin semua dan kita semua terlindung dari segala penyakit. Amin ya robbal alamin. Kali ini kita bakal membahas sesuatu yang dajjal lagi. Kedajalan apa lagi ini? Kali ini kita bakal membahas sesuatu yang kontroversi lagi setelah sebelumnya kita bahas game yang paling gak ada akhlak di dunia, yaitu pertempuran antara dewa dan juga Tuhan. Kali ini kita juga membahas sesuatu yang sama, tapi kali ini kita bakal membahas animnya guys. Seperti yang kalian lihat sendiri, ini ada pertarungan antara Adam dan juga Zeus, dimana Adam ini adalah perwakilan dari umat manusia dan juga Zeus adalah perwakilan Tuhan. Jadi dalam anime ini adalah pertarungan antara Tuhan dan juga manusia. Jadi kalau kalian, mungkin beberapa dari kalian udah tahu nama anime ini apa, tapi kita bahas aja lagi. Nama anime ini adalah Record of Ragnarok. Kalau dalam bahasa Jepangnya, Sumatsu no Valkyrie. Nah, anime yang berjudul Sumatsu no Valkyrie ini adalah karya dari mangaka asal Jepang yang bernama Shinya Umemura dan Takumi Fukui, serta diilustrasikan oleh Ajik Chika. Waduh. Dan Record of Ragnarok ini pertama kali rilis di Jepang pada sekitar bulan November 2017. Nah, sebelum kita bahas lebih banyak lagi, pastikan kalian sudah subscribe YouTube channel aku sekarang supaya aku lebih semangat lagi kontennya. Dan juga jangan lupa kalian like, comment, and share. Aku juga mau bilang makasih banyak buat kalian yang udah follow aku di berbagai platform sosial media seperti TikTok, Instagram, dan juga kalian yang sudah subscribe YouTube channel aku. Aku mau bilang makasih banyak. I really appreciate it. Nah, kembali lagi kita cerita ke Sumatsu no Valkyrie ini. Tapi kembali lagi, sebelum kita mulai lebih jauh lagi, aku mau bilang minta maaf jika beberapa kata aku bakalan menyinggung beberapa umat beragama di Indonesia, karena anime ini sangat-sangat kontroversi karena melibatkan Tuhan. Mungkin ada di dalam video ini, tapi sama sekali aku nggak bermaksud untuk merendahkan ataupun melecehkan agama apapun itu yang ada di Indonesia, termasuk di dunia. Dan tujuan dari video ini nggak bukan sebagai story time dan juga pengetahuan umum. Nah, kembali lagi, by the way, kalian udah nonton belum video aku yang sebelumnya tentang game yang nggak ada akhlak, yang dajjal banget. Namanya gamenya itu adalah Fight of Gods. Nggak jauh beda sama anime ini seperti yang aku bilang tadi. Itu tentang kalau misalnya Fight of Gods ini pertarungan antara Tuhan dan dewa ataupun nabi. Nah, kalau misalnya Sumatsu no Valkyrie ini agak beda guys, karena ini pertarungan antara Tuhan atau dewa melawan manusia. Jadi dari dalam anime ini menceritakan sebuah pertarungan antara manusia dan juga dewa ataupun Tuhan, di mana Tuhan ini menganggap manusia ini udah membuat banyak kerusakan di bumi ini dan mereka mau menghukum manusia. Jadi alurnya tuh kayak dewa-dewa ini yang di dalam cerita ini ya, bukan di real life gitu. Dalam cerita ini dewa-dewa dan juga Tuhan-Tuhan ini merasa muak sama manusia karena manusia udah tinggal kurang lebih 7.000 tahun di bumi tapi terus melakukan kayak kerusakan di bumi. Mereka pingin menghukum manusia dengan cara mau membasmi manusia. Tapi ada seseorang yang bernama Valkyrie, bukan bernama sih, kayak Valkyrie ini adalah half manusia, half dewa gitu. Jadi setengah manusia, setengah dewa. Namanya Valkyrie gitu kan. Jadi sebenarnya dewa-dewa ini berkumpul di suatu majelis Valhalla gitu. Kayak ada aku juga nggak ngerti kenapa bisa mereka berkumpul di situ semua. Namanya juga anime ya. Jadi anime ini kayak lebih fantasi. Jadi dewa-dewa dan juga Tuhan-Tuhan ini ada banyak tuh, ada kayak Dewa Odin. Dewa Odin itu dari ini ya, dari Nordik, kepercayaan Nordik. Ada juga Dewa Yunani, Zeus kan contohnya kayak ini. Dan juga ada Krishna. Ini aku yang kayak wow banget gitu. Ada kayak dewa orang Hindu di situ juga. Mereka berkumpul untuk merencanakan sesuatu, yaitu menghancurkan umat manusia. Tapi pada saat mereka mau menghancurkan itu, pada saat perundingan itu, ada seseorang yang bernama Brunhild. Dia adalah yang tadi seperti aku bilang itu adalah Valkyrie. Dia adalah half manusia, half dewa. Dia coba menantang dewa-dewa di situ. Dia menantang di majelis itu supaya mereka bertarung sama manusia. Jadi ada sekitar 13 manusia melawan 13 dewa. Ini dipilih sama si Brunhild ini. Brunhild ini nggak mau gitu. Dia mencoba mencegah
kalau misalnya manusia ini mau dihancurkan sama dewa-dewa ini kan. Nah, si Brunhild ini mau manusia dikasih kesempatan kedua supaya bumi ini tetap berlangsung gitu. Dan dia menantang dewa-dewa. Awalnya kayak cringe gitu kan. Tapi pada akhirnya dewa-dewa ini setuju dan muncullah pertempuran Ragnarok dibilangnya, pertempuran dewa dan juga manusia ini. By the way, aku udah nonton anime ini ada sekitar 12 episode dalam satu season, dan itu adalah season yang pertama. Di season pertama ini ada 3 pertarungan, tapi ada yang beberapa hal yang harus aku tekankan di sini. Jadi kayak beberapa penggambaran dewa di dalam anime itu kayak berbeda banget sama yang aslinya. Contoh kayak Zeus kan. Zeus di sini dia digambarkan sebagai kakek-kakek tua gitu kan. Dimana kalau misalnya di penggambaran mitologi Yunani, Zeus itu kayak kekar banget gitu kan dan gagah lah gitu kan. Kalau di sini kayak kakek-kakek tua gitu. Tapi ada pertarungan di mana Zeus ini bakalan menjadi kayak kuat banget gitu. Bakalan kayak gitu kan. Tapi tetap aja aku masih bingung kenapa Zeus di sini digambarkan sebagai kakek-kakek tua. Gak hanya itu aja, gak hanya Zeus aja, di sini juga ada yang namanya Dewa Odin. Itu adalah dewa menurut kepercayaan orang Skandinavia atau dewa-dewa orang Nordik. Jadi sebenarnya Odin ini kayak berbeda banget yang seperti yang digambarkan di real life-nya gitu dalam mitologi orang Nordik. Gak hanya itu aja guys, bahkan di sini Thor juga digambarkan berbeda. By the way, kalau kalian nggak tahu, Thor itu juga termasuk dewa-dewa orang Nordik ya, seperti Odin juga. Thor di sini digambarkan berbeda banget sama yang seperti kalian tahu kalau misalnya kalian pernah nonton Avengers gitu kan, kalian lihat Thor gitu kan. Mungkin iya rambutnya panjang, tapi di sini Thor di sini rambutnya panjang merah gitu kan. Ya, kalian bisa lihat sendiri perbedaannya. Dan juga kalau misalnya kalian udah nonton sampai season 2, penggambaran Buddha juga berbeda banget tuh antara yang kita ketahui sama yang digambarkan di dalam anime ini. Padahal aku juga baru tahu kok misalnya ternyata Buddha adalah masih manusia gitu. Aku kira dia adalah dewa karena di dalam anime ini Buddha digambarkan sebagai perwakilan manusia. Dia adalah perwakilan manusia untuk melawan dewa. Dan Buddha ini, mohon maaf ya spoiler, dan Buddha ini bakalan menang nantinya di pertarungan ke berapa ya, pokoknya dia skornya 3-3 lah nanti gara-gara Buddha ini jadi menang manusia. Nah, untuk video kali ini kita mungkin bahas yang season pertama aja kali dulu ya, karena pertarungan pertama antara dewa dan juga manusia adalah pertarungan antara Thor dan juga Lubu. Kena jalan apa lagi ini? By the way, kalau kalian nggak tahu Lubu itu siapa, dia adalah seorang pendekar dari Cina. Buat kalian yang sering main game pasti kenal lah gitu ya. Soalnya kalau aku dulu main Seven Knights dan dia tuh paling diincar banget guys. Tapi karena dia sekuat itu, tapi di pertarungan ini akhirnya udahlah, mending kalian lihat sendiri aja ya. Waduh, nggak ngerti lagi. By the way, gimana pendapat kalian tentang anime itu tadi? Ini masih pertarungan pertama. Nah, untuk di pertarungan kedua ada Adam melawan Zeus. Kedajalan apa lagi nih? Jadi si Zeus ini terus mukulin si Adam sampai bertubi-tubi, dan si Adam ini juga melakukan hal yang sama karena dia juga mengcopy jurus. Tapi kalau kita telah lagi cerita Adam dalam anime ini, itu kayak historinya beda banget guys. Di dalam anime ini, kalau misalnya di dalam agama kita kan Nabi Adam itu memakan buah khuldi atau buah terlarang gitu kan. Tapi kalau misalnya di dalam anime ini, si Hawa ini udah difitnah gitu, difitnah sama si ular gitu, difitnah sama si ular, dan dia dibawa ke majelis pengadilan para dewa. Jadi si Eve ini atau bisa dibilang Hawa ini difitnah di majelis itu, di dalam persidangan itu, dan si ular ini berusaha untuk menjatuhkan si Hawa gitu. Jadi udah terbukti, tapi walaupun fitnah, majelis di sana tuh percaya kok misalnya si Hawa sudah memakan buah terlarang itu, buahnya mirip kayak apel gitu kan. Nah, kemudian datang si Adam dalam cerita itu, dia masuk ke dalam majelis itu kan, dia bawa buah yang terlarang itu, dan kemudian dia makan semua itu buah. Dia makan semua buah di depan hadapan dewa-dewa, dan rupanya dewa-dewa ini rupanya kayak mereka di surga mereka itu punya
kayak buah terlarang, bahkan dewa-dewa itu harusnya nggak boleh makan juga. Dan mereka terkejut gitu. Waduh, si Adam kok berani banget makan buah terlarang itu di depan pengadilan gitu kan. Dimakannya. Terus dia berkata kalau misalnya pokoknya ada kata-kata romantis gitu, aku lupa. Tapi intinya kalau misalnya si Hawa dihukum, si Adam juga mau dihukum. Dan di situ kan si ular kayak meledak-meletup, istilahnya kayak marah gitu, nggak sesuai dengan rencana dia. Nah, disitulah si ular ini bertarung sama si Adam ini. Si Adam ini punya kekuatan, dia bisa mengcopy jurus. Jadi dia bisa mengcopy jurus, dan jurus dia ini bisa lebih cepat bahkan daripada yang di-copy gitu kan. Ini jadi kayak mirip-mirip sama kayak ini apa? Kemampuannya si Kakashi di Naruto kan. Jadi waktu si ular ini mau mukul, si Adam ini udah di luar mukul dan bam katanya. Wah, ini aja kayak Saitama gitu kan. Bam, langsung meninggoy si ularnya. Tapi pertarungan si Adam versus Zeus ini kayak sakit banget guys, karena si Adam ini bisa mengcopy jurus-jurusnya si Zeus, bahkan udah hampir mencapai limitnya. Si Adam ini masih terus mengcopy. Dan kelemahan Adam ini kan, kalau bisa manusia kan kelemahannya tuh kayak mempunyai titik lemahnya gitu kan, istilah capek gitu kan. Kalau dewa-dewa nggak punya gitu kan. Jadi dia dalam kepercayaan Yunani, Adam ini adalah bentukan dari dewa, jadi cerminan dari dewa, makanya dia bisa mengcopy jurus gitu. Nah, jadi bisa dibilang Adam yang dimaksud ini bukan dari agama Abrahamik, tapi dari mitologi Yunani. Nah, kemudian mereka gelut lah ya kan, sampai si Zeus ini kena pukulan terakhir, dikira si Adam yang menang, tapi di dalam anime itu tiba-tiba si Adamnya menghilang gitu kan, dan anak-anak cucunya kayak nangis-nangis gitu. Nah, setelah pertarungan itu umat manusia mulai ragu gitu kan, karena sebelumnya si Adam itu kayak jago banget gitu kan. Nah, kemudian pertarungan ketiga antara dewa dan manusia, ada Poseidon melawan Sasaki Kojiro. Jadi menurut aku nih kayak animenya nih kayak berat sebelah, mungkin mereka pingin menampilkan sisi terbaik dari Jepang gitu kan, Sasaki Kojiro melawan Poseidon, dan kemenangannya terjadi di manusia gitu. Jadi Sasaki Kojiro ini bisa mengalahkan Poseidon dari perwakilan dewa. Dan aku kira ini kayak ya nggak fair aja gitu kan. Masaan Adam yang mereka gambarkan sebagai manusia pertama bisa kalah gitu kan, karena punya kekuatan yang luar biasa. Tapi Sasaki Kojiro dari Jepang bisa menang gitu melawan dewa dari Yunani. Ini kan gitu. Ada apa ini? Apakah mereka ingin menunjukkan orang Jepang itu gitu? Tapi suka-suka dia lah, orang anime dia ya kan. By the way, kalau kalian nggak tahu Sasaki Kojiro, jadi Sasaki Kojiro ini adalah pendekar pedang dari Jepang. Dia itu punya keistimewaan, dia bisa menebak gerakan lawan gitu. Jadi dia bisa tahu gerakan musuh tuh mau kemana, dan dia sebatan pedangnya tuh kayak kilat banget, kayak cepat banget gitu. Dan dia bisa mendeteksi pergerakan dari Poseidon itu. Jadi untuk yang pertarungan ketiga ini kayak aku kurang mendapat feel-nya gitu, kayak mereka, aku ngerasa nih ya, aku pribadi, aku nggak tahu kalau sama kalian gitu. Aku ngerasa kayak mereka pengen menunjukkan pendekar dari Jepang itu luar biasa gitu. Tapi ya you know lah. Ya itu aja guys pembahasan kita tentang Sumatsu no Valkyrie, anime yang aja label banget ya. By the way, kalau kalian tertarik untuk part 2-nya atau season 2-nya, kalian boleh banget komen di kolom komentar. Dan jangan lupa kalian subscribe YouTube channel aku sekarang, karena supaya aku lebih semangat lagi kontennya. Atau kalian pingin aku membahas anime baru kayak The Journey gitu dalam pandangan Islam, dan juga yang mana yang pandangan Islam, yang mana yang melenceng. Kalian boleh banget request apapun itu, kalian drop di kolom komentar, nanti aku bakal baca. Dan juga aku nggak bosen-bosen ngasih tahu kalian, jangan lupa juga lihat video aku yang sebelumnya ada game yang gak label banget, yaitu Fight of Gods, pertarungan antara Tuhan, Dewa, dan Nabi. Ataupun video sebelumnya, lagu-lagu Korea yang gak label banget, yang dinilai menistakan agama Islam. Dan aku juga minta maaf lagi jika di dalam video ini ada beberapa kataku yang menyinggung agama apapun itu di dunia. Semoga kalian bisa memakluminya dan juga memaafkannya. Aku juga mau bilang makasih banyak buat kalian yang sudah support aku di berbagai platform sosial media. Pastikan kalian subscribe YouTube channel aku, dan juga jangan lupa turn on notification. Dan insya Allah aku bakal lebih aktif lagi di YouTube. Aku bakal posting 1 minggu minimal 1 video. Sampai jumpa di next video. Ciao, adios, ma, salamah, bye bye.